Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu bisa kembali hadir nih di hadapan Tribuners dalam program Tribun Corner. Dan di hari ini nih Tribuners, saya punya tamu spesial nih, tentunya anak-anak muda Sulawesi Tenggara yang nantinya bakal mencoba peraduan di dunia entertainment Indonesia tentunya. Dan di sini sudah ada Kak Ivon dan juga Cantik Girl Band. Halo semuanya. Hai, apa kabar Mbak? Sehat, alhamdulillah. Mbaknya gimana kabarnya? Baik. Baik ya, adik-adik gimana? Sehat ya semua? Ya, baik. Oke, nah sebelum kita ngobrol soal topik langsung nih Kak, mungkin bagus kalau Kak Ivon dan juga teman-teman di sini perkenalkan diri dulu deh sama Tribuners yang lagi nonton tentunya. Mulai dari Kak Ivon dulu boleh? Oke. Hai, selamat siang Tribuners. Apa nama ininya? Tribun Corner ya. Tribun Corner, apa kabar? Tribun Corner Sulawesi Tenggara. Saya Kak Ivon Mariana Inawade. Salam kenal semuanya. Oke. Kami dari Cantik Girl Band. Oke, ada Cantik Girl Band dan juga ada Kak Ivon di sini, luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol soal girl band yang dalam waktu dekat ini bakal launching atau debut nih Tribuners, kita mau tanya-tanya dulu sama foundernya nih, ada di sini Kak Ivon. Baik, nah kalau Kak Ivon sendiri nih, kalau boleh tahu kesibukannya apa sih Kak? Kalau saya sejak tahun 2017 saya berkecimpung di dunia sinetron sama FTV. Oke. Awal mulanya saya main di sinetron Cinta yang Hilang sebagai kepala sekolah. Baik. Habis itu FTV saya jadi ibunya. Macam-macam banyak sekali, kayak Junior Lim, kayak Rizky ya. Bilar, Ya. kayak semuanya deh. Siapa sih namanya, kakak adiknya Ozi Saputra, Billy Saputra. Oh, iya, Itu di Jodoh Wasiat Bapak. Jadi udah malang melintang di industri sinetron dan acting. Dan sekarang saya lagi cuti karena kebetulan film layar lebar saya yang akan dirilis tanggal 4 Februari, bentar Ya, lagi kan, oke. Tepat Pos Winnie. Saya jadi ibunya Winnie, jadi ibu Rosiana. Jadi film layar lebar pertama ini dia rilis serentak di seluruh Indonesia di bioskop. Nanti nonton ya. Oke, nah warga Sulawesi Tenggara harus nonton ya, Iya. soalnya talentnya dari daerah kita nih Ya. kebetulan. Dan Ikatan Cinta saya Oh, jadi iya. dokternya Amanda dari Oke. sejak episode ketiga. Wah. Dokter klinik Polres Praja 5. Baik, nah ini yang bikin iri-iri ibu-ibu pecinta Ikatan Cinta nih kayaknya ya, udah ketemu Mas Al langsung nih kalau Kak Ivonnya nih. Baik, nah kalau Kak Ivon sendiri juga punya manajemen untuk mengumpulkan bakat anak-anak Sulawesi Tenggara juga ya Kak? Iya, punya. Jadi sejak tahun 2012 kita punya, aku mendirikan Flash Intermodal, terus Oke. sekarang Flash Intermusik itu sebenarnya sih beda waktunya cuma 1 tahun gitu ya. Jadi dari Baik. 2012, 2013 Flash Intermusik, kemudian kita berkecimpung di Flash Intermovie karena anak-anak jangan cuma catwalk. Karena aku lihat kan di Sulawesi Tenggara ini modelingnya kan bagus banget kan, tapi Betul. mana suaranya, mana aktingnya gitu. Jadi Oke. kita mau apa sih namanya, mau lebih ini lagi, lebih bagus lagi gitu. Oke, lebih berkembang lagi Lebih tentunya berkembang, ya Kak ekspor, ya. kita ekspor anak-anak. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih soal girl band ini sendiri, dari Kak Ivon sendiri, apa sih Kak yang bikin Kakak termotivasi untuk mendirikan girl band Cantik ini Kak? Iya, karena memang sebelum aku mendirikan girl band Cantik ini, kita sih udah pernah ngediriin girl band Bening-Bening namanya tahun 2015. Waktu itu dari Sulawesi Tenggara juga. Terus tapi personilnya itu orang Sulawesi Tenggara, tapi tinggalnya di Jakarta. Oke. Yang namanya Anak Yalapae, Kanaya Lapae, Ica anak saya sendiri, sama ada satu lagi Tania dari Mataram. Nah, terus setelah seiring berjalannya waktu, mereka kan sekarang udah kuliah. Iya. Terus lagu saya ini kan sebenarnya sih sudah punya fans di mana-mana, di Banda Aceh, di Mataram, di mana setiap ada Kobo Junior tampil kita tuh perform terus kan anak-anak Iya. bening-bening. Nah, tapi meledaknya itu aku tunggu boomingnya kan. Nah, terus anak-anak itu udah kuliah. Aku pikir anak-anakku yang sekarang aku rekrut di Kendari, aku coba gimana nih mereka. Mudah-mudahan di tahun ini mereka punya hoki, punya rezeki, kita maju bersama. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal balik ke mereka lagi Iya. nih untuk girl band Cantik ini sendiri Kak. Proses pengumpulan membernya kemarin ini kayak gimana sih Kak? Iya, karena aku memang punya member tetap di Kendari, Sulawesi Tenggara. Aku datang ke Kendari pas libur cuti syuting dari kerjaan aku. Aku ingat-ingat dulu nih siapa yang umur 11 sampai 13 tahun. Terus aku audisi di manajemen aku sendiri Iya. dan terpilih mereka berempat ini dari umur 11 sampai 13 tahun. Karena memang sesuai dengan lagu aku itu memang harus mengarah ke anak-anak umur segitu. Baik.
girl band kan. Oke, berarti memang Kak Ivon sendiri memanfaatkan waktu cutinya ini Iya. tentunya buat ngumpulin lagi nih bakat-bakat Iya. anak-anak di Sulawesi Tenggara tentunya yang bisa Iya. dieksplor juga gitu kan. Ya. Oke, nah Kak namanya Cantik nih ya, girl band Cantik. Apa nih Kak makna nama Cantik ini Kak? Iya, karena kan aku suka ngelihat anak-anak tuh yang cantik ya. Jadi mereka harus image-nya harus cantik. Jadi makanya dinamakan cantik supaya mereka tuh termotivasi untuk jadi cantik. Oke. Dan memang mereka sih dasarnya udah cantik ya. Iya, Jadi betul. setiap ada yang ingat, oh cantik gitu kan, cantik girl band. Jadi bukan cuma cantik mukanya, tapi yang paling penting tuh hatinya dulu Betul gitu kan. sekali. Jadi kalau hatinya udah cantik, pasti performnya juga bagus, cantik. Ya kan? Baik. Iya, cantik-cantik nih, luar biasa. Iya, Orang iya. di Sulawesi Tenggara ini Iya, ya dari tentunya. Kendari Mbak, 3 orang, Queen, siapa namanya, Iren, sama Cantika, terus Oke. ini dari Kabupaten Muna, baru datang tadi pagi. Wih, keren-keren. Mantap. Iya, Siapa? Melinda ya semangat namanya ya? Melinda. Oke, keren-keren. Oke, nah kalau untuk persiapannya mereka sendiri nih Kak, untuk menjelang debutnya nanti ini Iya. kayak gimana Kak? Ya, kita persiapan, aku udah kasih materi sama mereka, Ya. terus mereka juga lihat di YouTube, dan kita ada tim pelatihnya juga kan. Pelatih vokalnya itu termasuk aku sendiri. Oke. Terus ada Edo Celebes Band, tim musiknya Vip, sama Mario Celebes Band. Jadi mungkin Mbak pernah dengar Celebes Band kan? Iya. Band terlama, tersenior kali di Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, itu pelatih-pelatihnya mereka. Pelatih Oke. vokal, termasuk aku. Baik. Nah, kalau Kakak sendiri pada saat membentuk 4 orang ini menjadi satu girl band itu ada kesulitan nggak sih Kak? Iya, pertama sih mereka kan memang aku paksa untuk nyanyi sebenarnya Oke, kan. paksa ya. Karena kan aku melihat bakatnya mereka nih bagus vokalnya, tapi gimana kita tuh kayak seperti mutiara kan harus diasah ya. Mm-mm. Yang namanya mutiara itu kita sudah ambil dari dasar laut, kita harus kilauin kan, gitu. Kita harus Betul. poles. Itu yang namanya kesabaran, kegigihan. Terus anak-anak itu kan kalau latihan kan kadang main, kadang apa. Jadi aku juga harus ngerti secara psikologis kan mereka tuh jiwanya masih anak-anak. Jadi Iya. aku harus masuk ke mereka. Biar akunya juga enjoy kan, mereka juga Betul. enjoy gitu kan. Jadi kita tuh saling latihan tapi saling kayak main tapi gimana gitu loh. Jadi enak ya. Baik. Bener kan? Enak beneran ya. Oke. Nyaman kan gitu, enak. Baik. Nah, kalau untuk debutnya nanti sendiri nih atau soft launchingnya sendiri di Kendari nanti kapan dan akan seperti apa nih Kak? Kita debutnya itu soft launching dulu Mbak, karena kan ini untuk kita menghargai mereka berasal dari mana, jadi aku harus soft launching harus di daerah asal kita gitu loh. Jadi kita ngundang para media infotainment lokal dan seluruh awak media elektronik dan cetak di Sulawesi Tenggara supaya mereka tahu bahwa ini ada girl band baru nih di masa pandemi COVID-19 kan, kita bisa berkarya. Mudah-mudahan sih pandemik segera berakhir gitu. Jadi kita lebih bagus lagi debutnya. Jadi itu debut pertama di Kendari, kemudian kita tunggu undangan dari MNC Musik karena memang tim bekerja sama, bukan bekerja sama, kita di sana memang udah berapa kali diundang, jadi produsernya sama aku memang lumayan dekat. Kita udah ajuin, mereka tunggu video klipnya, kalau udah jadi akan di-review supaya mereka bisa masuk dalam MNC Musik Channel untuk artis baru, pendatang baru di dunia musik Indonesia. Kemudian kita juga akan launching di sana, launching dengan saya sendiri dan Krisna Mukti sebagai partner dari film dan mentor mereka juga di Jakarta. Dan pasti diliput dengan media infotainment juga. Tentunya dong pastinya. Semangat. Nah, Kak, kalau untuk di Kendari sendiri kapan ya Kak untuk soft launchingnya sendiri? Aku udah kasih undangan sih sama termasuk ke Tribun juga tanggal 3 Februari di salah satu tempat di Kendari. Jadi kita juga sama-sama anak panti asuhan, kita ada ucapan syukur di sana. Ya seperti kayak sembari doa juga bersama buat anak-anak, minta doanya. Baik, semoga sukses ya nanti menjelang debutnya ya. Baik, nah Tribuners jangan kemana-mana dulu nih. Setelah ini kita bakal balik lagi. Kalau tadi kita ngobrol sama Kak Ivon soal terbentuknya girl band Cantik ini, kemudian juga aktivitas Kak Ivon. Setelah ini kita bakal ngobrol langsung nih sama member-member dari Cantik. Jangan kemana-mana.
Masih bersama kami di sini Tribuners dalam program Tribun Corner, masih bersama Kak Ivon dan juga Cantik Girl Band di sini. Halo semuanya. Masih semangat dong ya hari ini ya? Masih dong harusnya. Oke, nah kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Ivon ya soal awal terbentuknya Cantik ini, kemudian juga kegiatannya Kak Ivon yang ternyata udah pernah ketemu Mas Al nih Tribuners. Nah, sekarang kita bakal ngobrol lagi nih sama adik-adiknya di sini. Nah, sebelum kita masuk juga nih, mungkin kan biasa girl band tuh ada leadernya, kemudian juga ada vokalisnya atau gimana-gimananya gitu, posisi-posisi lah ya istilahnya begitu. Nah, mungkin boleh dong perkenalkan lagi namanya, kemudian sekolahnya di mana, dan juga posisinya di grup sebagai apa. Mulai dari Hai semuanya, perkenalkan saya Queen. Saya bersekolah di SMP 1 Negeri 1 Kendari. Saya di sini sebagai leader. Hai, perkenalkan nama saya Iren. Saya sekolah di SD Kuncup. Posisi saya di sini adalah sebagai vokal utama. Hai, perkenalkan nama saya Cantika. Saya bersekolah di SMP 9 Kendari. Posisi saya di vokal ketiga. ke sampingnya sayang. Iya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda. Saya sekolah di SD 5 Katobu. Saya berada di posisi vokalis keempat. Oke, wow, anak SMP dan anak SD loh, gila. Keren, udah mulai dari ini patut dicontoh juga sih bahwa sebetulnya mulai dari sejak dini ya Kak ya, kita harus mengasah kemampuan kita gitu ya. Oke, nah saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, nanti tanggapannya satu-satu ya, kasih tahu ke Tribuners tentunya perasaan kalian nih. Pada akhirnya sebentar lagi bakal launching nih, soft launching di Kota Kendari dulu, khususnya itu perasaan kalian seperti apa sih? Mulai dari Tentunya saya sangat senang dan bisa mengembangkan bakat lagi, dan juga saya tentunya alhamdulillah dengan umur saya yang masih segini. berapa tuh saya sayang umurnya? 14 tahun bulan ini baru masuk. Baik, ya lanjut tadi sayang gimana? Alhamdulillah ya, saya sudah bisa membanggakan orang tua saya dengan bakat saya ya. Jadi alhamdulillah banget gitu. Oke. Tentunya saya memiliki rasa senang, terus agak kaget juga bisa direkrut dari Film Bistra secara langsung untuk bisa debut di girl band. Nah, saya juga sudah sangat bangga terhadap diri saya sendiri karena sudah bisa masuk di Cantik Girl Band walau usia saya masih 11 tahun, agar bisa membanggakan orang tua saya. Baik. Pastinya rasanya seneng banget gitu, nggak nyangka bisa masuk di Cantik Girl Band, bisa nyanyi-nyanyi gitu. Nah, nggak nyangka juga kan masih muda, umur 12 tahun bisa masuk kayak gini. Intinya seneng banget. Tentunya perasaan saya senang banget dan juga kaget juga sih bisa masuk di Cantik Girl Band, dan tentunya saya bangga banget bisa masuk di Cantik Girl Band. Oke, berarti secara keseluruhan pastinya kalian tidak menyangka juga ya pada akhirnya disatukan menjadi sebuah girl group begitu. Nah, kalau kalian sendiri proses pelatihannya tuh berapa lama sih Kak? Kak Ivon mungkin boleh dibantu jawab. Berapa lama sih mereka ini butuh pelatihan sehingga akhirnya terbentuk menjadi satu girl band kayak gini? Iya, jadi setelah saya tiba di Kendari, saya panggil mereka setelah di audisi di dalam manajemen kami, manajemen VM Distra, dan mereka setiap hari latihannya setelah pulang sekolah habis maghrib biasanya. Oke. Setengah 7 selesai jam 10 malam paling lama. Jadi 3 jam sehari. Iya, waktu kita latihan itu sudah 1 bulan, itu biasanya paling sedikit 2-3 jam, bisa lebih juga. Oke. Kalau kalian sendiri selama proses latihan apa aja nih yang diajarkan begitu? Boleh dijawab, sayang? Kita diajarkan tentang artikulasi untuk bernyanyi, dan intonasinya juga, Pernafasan atau yang biasa disebut diafragma. Oke. Kalau ini dance juga apa gimana Kak? Ya, koreonya. Oke, ada koreonya juga dong ya. Karena kan girl band kan konsepnya, jadi harus nyanyi koreo. Oke. Nah, kalau kalian sendiri nih memang pada dasarnya suka nyanyi atau dancing atau gimana sih? Atau mungkin ada yang tidak suka nyanyi di sini gimana? Semuanya sih. Suka ya? Iya.
dipaksa, dan mereka Oke. memang sebenarnya mereka suaranya udah oke, tinggal Ha-ha. kita asah. Betul. Dan memang hasilnya bagus. Syukur ya. Baik. Tapi kalau kalian sendiri nih merasa ada kesulitan nggak selama masa pelatihan tadi kurang lebih berapa? 2 bulan ya? 2 bulan atau? Sebulan. Oh, 1 sebulan. bulan. Oke. Nah, itu tadi apa tuh kesulitan yang kalian hadapin selama proses pelatihan? Nadanya, nada-nada tingginya gitu. Falsetonya. Iya. Falsetto. Karena kan mereka belum pernah belajar nyanyi. Iya. Jadi kita ngasih ilmunya itu kadang kan nangkapnya kan mungkin sehari 2 hari, Iya. tapi cepet kok ya. Oke. Falsetnya. Terus kadang ngambil suaranya gitu ya. Nah, nanti kan suaranya bagus banget. Juga Oh. Queen keluar. Kalau Iren sih memang dia emang dari penyanyi gereja juga kan. Terus kalau Melinda memang dia udah aku tes nyanyi Oke. langsung lewat video call. Oh. Baik. Oh, berarti kalau Melinda kemarin apa Iya, ya? Audisi audisinya online lewat gitu ya? online. Oke. Baik. Nah, kalau kalian sendiri nih, kan dance juga nih, latihan dance. Itu ada kesulitan tidak pada saat latihan dance? Apalagi kan kalian juga sekolah ya kan, terus pulang sekolah, kemudian harus latihan. Itu gimana tuh? Ceritanya mungkin boleh dibagiin ke Tribuners nih. Nah, Cantika lihat, mungkin boleh Cantika- jawab kalau Cantika saya. nih, Iya. dia juara dance. Oke. Sebelumnya udah lama ikut dance kayak dari kecil, terus sempat lomba-lomba gitu. Sebenarnya kesulitan kayak harus punya power gitu. Gitu. Dan juga pastinya harus Sambil nyanyi. menyeimbangkan gitu ya. Terus Iya. lagi, oke, apalagi kan dance sambil nyanyi nih. Nah, kalian ngos-ngosan nggak atau gimana tuh? No, nafas kan. Karena mungkin lagunya juga belum banyak. Oke. Jadi kita maksimal untuk perform kita 3 sama 4 lagu. Itu Baik. biar nafasnya juga masih kuat. Oke. Nah, kalau untuk kalian sendiri nih, apakah kalian tuh kalau untuk penyanyi atau artis dalam negeri maupun luar negeri, kalian tuh sukanya siapa nih? Kayaknya kelihatannya K-pop nih kayaknya ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Mulai dari leader dulu deh. Yang dalam negeri itu saya fans sama Tiara Andini Oke. sama Mahalini. Dan kalau misalnya K-pop gitu, Blackpink. Oh, Blackpink ya. Oke. Oke, kalau Iren ya sayang ya? Oke. Iya, kalau Iren saya siapa? sendiri, kalau dalam negeri saya suka Judika sama Bunga Citra Lestari karena suara mereka tuh tinggi-tinggi. Terus kalau buat di luar negeri, saya suka Justin Bieber atau sama Blackpink juga sama kayak Queen. Oke. Kalau saya sih penyanyi banyak ya, kayak misalnya kayak Agnes Mo, kalau K-pop Blackpink sama. Kayaknya bling semua di sini nih. Gimana kalau Melinda nih? Kalau ke pop sih aku Blackpink juga. Blackpink juga. Oke. Kalau dalam negeri siapa Kalau Melinda? negeri sih Oke, belum ada ya. Belum ada ternyata yang menarik perhatian Melinda loh dalam negeri ini. Oke. Baik. Nanti bisa nyusul ya. Amin. Fan ya. Amin. Biar dia yang fans. Oke. Nah, kalau kalian sendiri nih setelah tidak lama lagi akan debut, apakah kalian ada perasaan nervous atau seperti apa? Ya kalau awal-awalnya ya pasti. Tapi bangga juga ya. Oke, berarti walaupun nervous ya ketutup lah sama kayak Iya. excited juga menantikan hari itu tentunya ya. Baik. Ya, sayang? Ya kalau saya sedikit nervous karena saya takutnya pas kita debut kayak ada nada yang saya salah ambil, tapi kan selalu diajar sama Tante Yvonne, pasti bisa. Oke. Baik. sama sih. Sama ya. Oke. Baik. Nah, Kak Ivan sendiri nih Kak, untuk adik-adik ini nih yang nggak lama lagi bakal debut juga nih entah itu di Kendari ataupun juga langsung ke nasional gitu Kak. Apa sih Kak yang paling ditanamkan sama adik-adik ini ketika menjelang hari debut mereka ini Kak? Oh, iya, aku suka satu tuh selalu pesan sama orang tuanya itu sama anaknya juga harus jaga kesehatan yang utama itu kan, terus jaga suara karena kan nanti mereka nyanyi tuh live kan, Iya. bukan lip sync atau playback. Jadi aku minta mereka tuh minum air hangat, menghindari yang namanya air es gitu kan segala. Terus kalau mau tidur tuh minum susu supaya staminanya kuat. Itu aku selalu minta. Pokoknya vitaminnya dijaga. Oke. Sama mereka juga lebih disiplin soal waktu dan Ya. bersyukur ya mereka alhamdulillah
mereka bisa mempraktekkan. Karena aku orangnya memang disiplin banget, Mbak. Oke, ya betul. Sangat disiplin. Iya, Jadi baik. aku pengen anak-anakku juga begitu. Karena kan kalau udah Oke. masuk di industri Indonesia musik Indonesia itu kan kita on time semua kayak tadi Betul. kita diundang di sini. Kita datang kalau bisa sih setengah jam sebelumnya udah di sini. Iya. Kita sangat on time. Baik. Oke. Nah, kalau untuk lagunya sendiri nih Kak yang bakal dibawain nanti nih singlenya berjudul Bidadari tadi ya Kak. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit dong Kak soal single. Iya. Oke, aku kan memang suka nulis puisi, suka ngarang-ngarang dari sekolah, dari SD kan. Jadi kata-kata itu aku rangkai-rangkai, karena aku bikin lagu itu kan aku cari ketukannya, aku cari nadanya, Ya. karena memang aku ada studio, ada tim, ya kita rapat di studio kita bikin gitu. Akhirnya jadilah lagu Bidadari yang menceritakan tentang anak-anak yang seperti bidadari, karena memang aku pengen anak-anak itu jangan cuma cantik tapi mereka nggak bisa jadi contoh yang baik gitu loh. Oke. Jadi harus jadi image yang bagus buat masyarakat, buat teman-temannya. Jadi mereka jadi bidadari untuk dirinya mereka sendiri. Oh, Dan memang sebenarnya baik. lagu itu aku ciptain buat anak aku, karena kan aku punya anak perempuan Ya. namanya Ica. Karena akhirnya jadi waktu itu kan, terus kita show kemana-mana dan fansnya banyak. Nah sekarang mereka udah kuliah dan kita pengen boomingin bidadari ini. Jadi kita bikin regenerasi baru dengan adanya mereka. Oke, Biar adanya lebih cantik fresh ini ya. kan. Yes. Harus jadi bidadari yang sesungguhnya. Jadi bukan kayak bidadari dari kayangan yang turun pakai apa tuh, bukan begitu. Itu kan cerita dulu kan. Iya. Bidadari yang sekarang adalah bidadari dalam kehidupan nyata. Baik. Nah, kalau kalian sendiri nih setelah mendengar lagunya tadi kan lagu Bidadari itu sendiri sebagai lagu debut kalian. Tanggapan kalian soal lagu ini sendiri seperti apa nih? Apakah awalnya kayak kok agak kaget atau langsung kayak wah enak nih lagunya. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Ayo, siapa yang mau Gimana? jawab nih? Sama Melinda dong Coba jawab, Melinda. boleh. Kata-kata yang paling kamu suka apa? Ya, mic-nya sayang di operan ya. Kata-kata yang paling aku suka tuh yang di bagian bidadari. Kau pancarkan yang itu. Jadi kau pancarkan semua. Kau pancarkan semua auramu di setiap langkahku mewarnai tiap sudut bumi hingga menarikku ingin memiliki dirimu. Oke. Wah, udah di spoiler aja nih. Oke, berarti kalau dari Kak Ivan sendiri lagunya ini buat anaknya. Iya. Nah, kalau untuk cantik ini sendiri buat diri mereka sendiri Iya, gitu ya, jadi- menjadi bidadari untuk Iya. diri mereka Iya, sendiri. jadi panutan buat keluarga, buat masyarakat, buat teman-temannya. Baik. Nah, tentunya nggak afdol juga nih ya kalau kita nggak denger langsung nih teman-teman dari Cantik Girl Band ini menyanyikan lagunya secara langsung tentunya di Tribun Corner pada hari ini. Nah, Tribuners jangan kemana-mana, kita bakal prepare nih buat penampilan dari Cantik Girl Band. Jangan kemana-mana.
Segarkan mataku Eh,
pagi yang indah hadirkan untuk senang berjalan berirama seiring pijar kaki langkah dekatkan mataku mengenang sebagai tetes embun pagi jatuh dari bunga bening pancar matamu manis senyummu halus katamu menarik hatiku untuk memilikimu ingin rasanya dekat denganmu sampai akhirnya kau jadi milikku bidadari kau pancarkan semua auramu di setiap langkahku mewarnai tiap sudut bumi hingga menarikku ingin memiliki dirimu bagai tetes embun pagi jatuh dari bunga bening pancar matamu manis senyummu halus katamu menarik hatiku untuk memilikimu bidadari kau pancarkan semua auramu di setiap langkahku mewarnai tiap sudut bumi hingga menarikku ingin memiliki dirimu. Ingin rasanya dekat denganmu sampai akhirnya kau jadi milikku bidadari kau pancarkan semua auramu di setiap langkahku mewarnai tiap sudut bumi hingga menarikku ingin memiliki bidadari kau pancarkan semua auramu di setiap langkahku mewarnai tiap sudut bumi hingga menarikku ingin memiliki dirimu oh na 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 oh, oh, na na na, ingin memiliki dirimu.
Yeay, Tribuners, itu dia tadi penampilan dari Cantik Girl Band yang menampilkan single mereka yaitu Bidadari. Luar biasa ya, keren-keren banget nih mereka nih. Pertama kalinya ya ini ya Kak, mereka tampil di langsung live gitu ya. Tribuners, luar biasa sih, walaupun masih pertama tapi udah keren banget kok teman-teman. Oke, nah kalau terakhir nih mungkin dari Kak Ivon sendiri apa nih harapannya untuk Cantik Girl Band ini Kak? Ya, harapannya aku selaku pelatih, selaku pencipta lagu, selaku ibu dari anak-anak ya, aku berharap mereka itu latihan terus, itu yang pertama. Karena kan explore vokalnya kan harus tiap ada kesempatan di rumah pakai handsfree dengerin lagunya yang dari Tante Kasih itu kan yang di YouTube, kalian pelajari lagi partnya Queen, partnya siapa namanya Iren, partnya Cantika, partnya Melinda. Jadi nanti pada saat tampil meskipun misalnya ada yang salah, namanya juga anak-anak baru ya Mbak ya, pasti kan ada yang salah ngambil nada. Jadi temennya yang lain tuh mungkin bisa saling melengkapi gitu ya sayang ya. Baik, semangat ya harus teman-teman latihan semuanya terus. ya. Jangan lupa latihan terus, diasah terus Iya, tentunya harus. Karena kan bahkan yang udah senior pun pasti tetap latihan terus, apalagi yang baru gitu ya. Oke, semangat. Karena kan aku kan pasti balik ke Jakarta setelah ini. Nanti akan ada pasti undangan-undangan dan itu pasti live semua. Jadi keberhasilan mereka tergantung dari mereka sendiri. Bukan dari Tante Ivon. Jadi kita di sini ngebentuk istilahnya ngebuat, ngerekrut, tapi anak-anak harus motivasinya harus kuat gitu ya sayang ya. Harus latihan terus. Oke, semangat. Jangan pantang, pokoknya deh. pantang mundur. Oke, pantang mundur, pokoknya gas gitu. Gas ya. Mumpung memang lagi saat-saatnya kita harus ini keluar dari Sulawesi Tenggara. harus mennasional lah gitu. Oke, baik. Nah, luar biasa banget nih Tribuners ngobrol-ngobrol kita nih bareng Kak Ivon dan juga Cantik Girl Band. Semoga sukses ya teman-teman semuanya dan Kak Ivon juga tentunya. Semoga apa yang tadi diharapkan buat Cantik Girl Band ini bisa terwujud gitu ya. Oke, nah Kak sebelum saya tutup nih, jadi kita tuh di Tribun ada slogan nih. Nah, kalau saya bilang Tribun, kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kan ya adik-adik ya? Mata lokal menjangkau Indonesia. Oke. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.